Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang semangat. Semoga terus apapun yang dicita-citakan itu terus diupayakan. Semoga kalian nanti ya sukses baik di dunia ini maupun di akhirat. Baik, kita tindak lanjut ya anak-anak ya. Kita berbicara masalah proposal. Yang kalian ketahui bahwa proposal itu uh, sangat-sangat diperlukan untuk apapun kegiatan itu, entah itu kegiatan yang kecil maupun kegiatan yang besar. Semua itu saat ini dewasa ini proposal itu sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Bahwa proposal itu merupakan suatu rancangan sebelum kegiatan itu dimulai. Mari kita simak bersama-sama anak-anakku. Apa proposal itu? Ya, kita dikutip dari azamafiruhum. Ya, ibu sengaja ini mengutipnya. Suatu rancangan kegiatan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci. Proposal dibuat untuk mendapatkan juga persetujuan dari beberapa pihak lain. Bisa juga dibuat untuk permohonan mencari dana bantuan yang nantinya akan ada kerjasama antara pihak yang mengajukan proposal dan pihak yang memberi bantuan. Nah, di sini jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik itu akan menulis proposal, ya, apapun kegiatannya, ya, harus kalian simak betul untuk pembuatan proposal ini. Semua proposal itu pasti memiliki suatu tujuan, atau dibalik bahwa melakukan suatu tujuan atau melakukan suatu kegiatan itu pasti ada tujuannya. Sehingga bahwa proposal ada memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh izin dan persetujuan dari pihak lain tentang rancangan yang akan datang. Jadi kalau ada sesuatu kegiatan memerlukan suatu perizinan baik dari beberapa pihak, ya, baik itu dari kepolisian, dari suatu instansi, atau bahkan dari sebuah perangkat desa pun, ya, kalau ada melakukan suatu kegiatan pasti ada harus izinnya, ya. Yang kedua, untuk mengajukan permohonan dana. Nah, ini suatu kegiatan apapun pasti itu memerlukan suatu dana. Nah, kalau misalnya sifatnya umum, bahwa itu untuk orang banyak, pencarian dana ini bisa mengajukan secara umum juga, ya. Yang ketiga, untuk tujuannya yaitu memperoleh dukungan dari sponsor dengan cara bekerja sama. Yang ini sering kalian mendengar, sering kalian melakukan sesuatu kegiatan baik itu di sekolah, ya, itu kita mencari sponsor untuk acara kegiatan di sekolah. Ini bekerja sama, ya, yang istrinya bisa saling menguntungkan antara sponsor dan kegiatan yang diadakan oleh sekolah, ya, terutama untuk suatu instansi. Untuk selanjutnya, bahwa kita membawa sebuah proposal itu ada beberapa fungsinya yang tentu saja ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama yaitu untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya, ya. Terus untuk fungsi yang kedua ini untuk mendirikan sebuah usaha kecil, menengah, atau besar yang secara keseluruhan itu harus juga memerlukan suatu perizinan, ya. Usaha kecil pun juga ada perizinannya, menengah atau besar, ya. Untuk yang ketiga, fungsinya untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, ya. Untuk mengajukan yang keempat itu untuk mengajukan kredit ke bank dan untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Yang secara keseluruhan itu merupakan suatu fungsi proposal yang bisa kita manfaatkan, ya, dalam keseharian atau dalam suatu kegiatan yang akan kita laksanakan. Untuk selanjutnya, supaya kita mengetahui bahwa jenis-jenis proposal,
ya, itu ada 3 ya. Jadi berdasarkan bentuknya proposal terbagi menjadi 3, yaitu tentang yang pertama proposal formal. Ini merupakan sebuah proposal yang berbentuk formal yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan, terdiri dari sampul awal, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan validasi atau pengesahan. Itu saja ini adalah sebuah instansi atau sebuah instansi resmi ya, biasanya ini ya dipakai. Yang kedua, isi dari proposal itu terdiri dari latar belakang, batasan masalah, tujuan dalam hal ruang lingkupnya ini, ide dasar atau asumsi dasar, apa yang mendasari dari suatu kegiatan tersebut, metodologinya bagaimana, fasilitasnya sudah lengkap apa belum, personil, sebuah susunan panitia dan semuanya, keuntungan dan kerugian, waktu serta biaya. Ini pun juga harus bisa disertakan dalam sebuah proposal ya. Yang ketiga itu bagian penutup. Ini berisi bibliografi atau daftar pustaka, tabel dan lampiran ya. Terus selanjutnya untuk yang kedua yaitu proposal non formal ya. Proposal non formal di sini merupakan susunannya itu tidak lengkap, tidak selengkap proposal yang formal ya. Dalam pembuatan proposal jenis ini harus ada beberapa unsur yang antara lain ini adalah suatu masalah ya, ada suatu masalah ya, misalnya ada suatu kegiatan yang perlu dilaksanakan, bagaimana ada cara pemecahan masalahnya, ada sarannya, ada permohonannya dan seterusnya ya. Kemudian untuk bentuk yang ketiga yaitu proposal semi formal. Proposal semi formal digolongkan menjadi 2 jenis, yakni proposal kegiatan umum. Ini merupakan sebuah proposal yang berisi usulan atau rencana dari sebuah kegiatan umum. Contohnya seperti bakti sosial, basar dan lain-lain. Nah, ini tentu saja dalam masyarakat sosial masyarakat ya. Secara sosial itu seringkali di desa ataupun di kota pada event-event tertentu ya, kita menggunakan atau melaksanakan atau melaksanakan suatu basar yang tentu saja ini melibatkan orang banyak, yang tentu saja sangat-sangat diperlukan sebuah proposal. Yang kedua, proposal kegiatan ilmiah sederhana. Ini merupakan sebuah proposal usulan kegiatan yang di dalamnya berisi ya, rencana kerja atau step by step atau langkah untuk melakukan suatu kegiatan ilmiah dalam bentuk sederhana. Ini suatu penelitian, keilmiahan, ya semuanya. Kalau kalian nanti mengadakan suatu skripsi dan itu skripsi atau disertasi atau tesis, ya itu juga merupakan suatu kegiatan yang memerlukan proposal juga, ya. Di sini disebutkan bahwa proposal kegiatan ilmiah, ya. Begitu juga dengan ada contohnya seperti proposal pengamatan, proposal pengadaan diskusi ilmiah dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya di sini jika dilihat secara umum jenis proposal dibagi menjadi 4, yaitu ada proposal bisnis. Yang pertama, ini merupakan sebuah proposal yang dibuat oleh perorangan atau kelompok dengan maksud tidak lebih adalah untuk usaha. Ini contohnya adalah sebuah seperti proposal pendirian usaha, proposal kerjasama antara perusahaan dan lain sebagainya. Yang jelas di sini ada berkaitan dengan perdagangan. Jadi itu sangat-sangat diperlukan untung dan ruginya, ya. Kemudian untuk yang kedua itu proposal proyek, ya. Proposal yang tak jauh beda dengan proposal bisnis di sini. Proposal proyek lebih mengacu pada sebuah proyek seperti proposal pengajuan pembangunan, proposal pengajuan proyek usaha bisnis dan selain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu proposal penelitian. Ialah sebuah proposal yang sering digunakan dalam dunia akademis yang mana isinya adalah tak lebih dari pengajuan penelitian. Seperti contoh penelitian untuk membuat skripsi dan lain-lain. Nah, ini tadi sudah saya dalam bentuk ilmiah itu tadi bahwa kita sangat
membutuhkan, yaitu proposal penelitian yang ini sangat-sangat diperlukan rancangan sebuah proposal tersebutnya. Yang keempat, proposal kegiatan ialah sebuah proposal yang dibuat dan diajukan untuk terselenggaranya sebuah kegiatan tertentu, baik oleh individu atau secara kelompok. Seperti contohnya proposal. Adapun ciri selanjutnya ini berkaitan dengan proposal tadi ya masih anak-anak ya. Kita lanjut saja ciri kebahasaannya ya. Yang pertama, untuk menyusun isi proposal itu menggunakan bahasa yang baku dan efektif, jadi tidak bertele-tele. Selain itu, dalam menyusun proposal tidak menggunakan bahasa gaul, jadi tidak boleh menggunakan bahasa gaul, juga tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat kedaerahan kalau memang di situ diperlukan informasi terutama yang dalam bentuk proposal formal ya. Yang menggunakan sebentar itu tadi ada kebalik ya. Ada yang pertama itu menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud di sini berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan ya. Di sini merupakan suatu langkah-langkah metode penelitian yang dipakai. Jadi kata-kata yang sering kali dipakai ini di dalam metode penelitian. Yang ketiga, di sini menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang diandaikan oleh penggunaan kata-kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Jadi definisi ketika kita menggunakan pendefinisian juga berkaitan dengan penelitian ya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan. Selanjutnya anak-anakku ya, menggunakan ini yang kelima, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Ini merupakan suatu ciri kebahasaan. Yang keenam, ini menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif, tidak boleh menggunakan kata konotatif karena yang namanya konotatif itu memiliki penafsiran lebih dari satu. Jadi tidak boleh, kita harus menggunakan makna kata-kata yang lugas dan denotatif itu ya. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Ya. Selanjutnya anak-anakku, ini ada struktur umum, ini struktur secara umum ya tentang proposal itu. Yang pertama ya, ini berkaitan juga dengan unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah proposal itu secara umum. Strukturnya seperti ini. Yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang, itu harus ada. Yang kedua adalah dasar pemikiran, alasan mengapa kalian membuat sebuah proposal. Kemudian yang ketiga, seperti tadi sudah saya katakan bahwa membuat proposal atau membuat suatu kegiatan pasti punya tujuan. Yang keempat, pasti ada memiliki tema, temanya apa. Kalau misalnya di dalam sebuah kegiatan itu harus ada tema ya. Jadi untuk judul ya, itu tema bisa dijadikan judul sebuah kegiatan. Yang kelima, jenis kegiatan, jenisnya apa. Yang keenam, target ya, targetnya siapa, apakah kampung ya, teman-teman yang ada di kampung, teman-teman sekolah, atau dalam sebuah instansi. Yang ketujuh, sasaran atau pesertanya siapa ya. Terus kemudian 8, waktu dan tempat pelaksanaannya, di mana, kapan, itu perlu dan jelas ya. Yang ke-9, anggaran ya. Anggaran yang ke-10 yaitu susunan panitia. Ini harus jelas karena sesuai dengan kegiatan masing-masing, bertanggung jawab kepada sisinya sendiri ya. Dalam sisi itu susunan panitia harus betul-betul bertanggung jawab agar kegiatan yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi ketercapaiannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ke-11 itu adalah jadwal kegiatan ya. Jadwal kegiatan pun juga harus jelas di sini ya. Ini berkaitan dengan susunan panitia, apapun yang akan dikerjakan itu harus berkaitan dengan jadwal kegiatan.
Yang ke-12 yaitu penutup, itu harus ada ya. Di situ demikian untuk struktur umum proposal itu secara umum ya. Adapun macam-macam sistematika proposal di sini ada 1, 2, dan 3, yaitu ada yang sederhana dan lengkap, dan ada yang sangat lengkap di sini 1, 2, 3, yaitu yang pertama yang sederhana itu ada latar belakang, ada tujuan, pelaksana, anggaran, waktu, dan tempat, serta penutup. Sedangkan untuk yang ini biasanya, ini saya kutip dari buku Mandiri Bahasa Indonesia kelas 11 halaman 93 ya. Karena di sini tertera ada latar belakang, dasar kegiatan, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, kepanitiaan, rencana, anggaran, yang secara keseluruhan itu disesuaikan dengan bentuk dari sebuah kegiatan itu. Apakah memilih yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun sebuah proposal. Yang pertama adalah menentukan topiknya. Tentukanlah proposal apa yang akan Anda buat, apakah proposal kegiatan atau penelitian. Yang kedua, menentukan tujuan. Tentukan tujuan kita menyusun proposal tersebut. Apakah untuk meminta persetujuan, meminta dukungan dana, atau menyampaikan saran. Tujuan kita menyusun proposal akan penyusunan proposal akan mempengaruhi isi keseluruhan proposal. Yang ketiga itu mengumpulkan bahan, dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, majalah, buku, media elektronik, dan lain-lainnya. Untuk yang keempat, menyusun kerangka. Dalam menyusun kerangka proposal kegiatan, kita dapat menggunakan sistem petika proposal model ke-1 atau kedua yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, ini adalah mengembangkan kerangka. Demikian anak-anakku, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan itu tentang proposal ini bermanfaat bagi kalian ke depannya ya. Semoga apa yang kalian simak dari awal sampai akhir ini membawa keberkahan bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.